Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. KD Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yang pertama, menemukan kosakata baru dari hasil wawancara. Kedua, menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Ketiga, menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat. Keempat, menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Kelima, menceritakan pengalaman tentang sikap bersatu di sekolah. Nah, anak-anak, materi pokok pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Nah, anak-anak, hasil wawancara dapat ditulis dalam bentuk cerita. Nah, saat anak-anak menulis cerita, gunakan kosakata yang sudah diketahui artinya. Nah, anak-anak, gunakan juga bahasa yang sederhana agar isi cerita anak-anak mudah dipahami. Nah, anak-anak, sebelum wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan dibuat menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, anak-anak, kita harus mengetahui kata-kata yang tepat untuk membuat daftar pertanyaan. Kata-kata tersebut sering disebut dengan kosakata. Kosakata diperlukan dalam bentuk komunikasi, baik komunikasi lisan maupun tulisan. Nah, anak-anak, contoh komunikasi lisan adalah telepon, radio, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi tulisan adalah buku, koran, majalah, dan lain-lain. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Nah, anak-anak, hasil wawancara dapat ditulis dalam bentuk cerita. Saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Gunakan juga bahasa yang sederhana agar isi ceritamu mudah dipahami. Nah, anak-anak di sini, anak-anak itu harus menggunakan bahasa yang sederhana agar ceritamu itu mudah dipahami oleh orang lain. Nah, anak-anak, sebelum wawancara, anak-anak harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan dibuat menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, anak-anak harus memahami kata-kata yang tepat untuk membuat daftar pertanyaan. Nah, anak-anak, kata-kata tersebut sering disebut dengan kosakata.
Nah, pasti anak-anak belum tahu apa itu kosakata. Nah, anak-anak, kosakata diperlukan dalam berkomunikasi, baik komunikasi lisan maupun tulisan. Nah, anak-anak, contoh komunikasi lisan adalah telepon, radio, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi tulisan adalah buku, koran, majalah, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, kita perhatikan bersama-sama tentang pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Saat wawancara, anak-anak dapat mengajukan pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada contoh tentang kalimat tanya dalam wawancara. Yang pertama itu ada kata tanya apa. Apa saja makananku saat masih balita? Nah, itu tadi contoh kata tanya dengan menggunakan kata apa. Dan yang kedua, ada kata di mana. Di mana aku bisa belajar berjalan? Yang ketiga itu ada kata kapan. Kapan aku mulai lancar bicara? Kemudian ada kata siapa. Siapa yang mengajarku berbicara? Kemudian ada kata mengapa. Mengapa aku belum bisa makan sendiri saat masih bayi? Dan yang terakhir ada kata bagaimana. Bagaimana cara ayah mengajarinya? Nah, anak-anak, jadi itu tadi contoh kalimat tanya dalam wawancara. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan setiap orang berbeda-beda. Pengalaman antara individu harus kita hargai. Saling menghargai merupakan bentuk pengalaman sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak pasti masih ingat tentang bunyi sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak, bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki arti dan pengertian bahwa bangsa Indonesia sebagaimana yang memeluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan yang harus dijunjung tinggi harkat serta martabatnya tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan budaya. Nah, anak-anak, lambang sila kedua adalah mata rantai yang membentuk lingkaran. Nah, anak-anak, silakan anak-anak perhatikan sendiri di buku tema 3A halaman 46. Di situ menjelaskan bahwa tentang lambang sila kedua Pancasila itu mata rantai yang berbentuk lingkaran. Salah satu pengalaman sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Jadi anak-anak,
salah satu pengalaman sila kedua Pancasila di sini itu menghargai tentang keberagaman. Nah, anak-anak, keberagaman adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri dan dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Nah, anak-anak, ada banyak keberagaman yang dapat kita amati di kehidupan sehari-hari. Misalnya di sekolah, Ibu ambil contoh, ada teman laki-laki dan ada teman perempuan. Ada teman yang tinggi dan ada yang kurang tinggi. Ada teman yang suka membaca, bermain mobil-mobilan, dan ada juga teman yang suka bermain boneka. Nah, anak-anak, meskipun teman-temanmu memiliki perbedaan, anak-anak harus tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, anak-anak, manfaat sikap bersatu di sekolah adalah yang pertama itu terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Kemudian, terjalinnya persaudaraan yang erat di sekolah. Yang ketiga, dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Yang keempat, mencegah terjadinya perselisihan. Contoh pengalaman sila kedua di lingkungan sekolah. Yang pertama, hormat kepada ibu atau bapak guru. Kedua, saling menyayangi sesama teman. Ketiga, saling tolong-menolong antara teman. Keempat, meminjami peralatan sekolah jika teman tidak membawa. Kelima, tidak bertindak seenaknya kepada siapapun. Nah, anak-anak, jadi ibu beri kesimpulan bahwa di materi tentang wawancara itu mengandung ada kerjasama dan saling menghargai. Nah, pada pengalaman sila kedua juga kita harus menyayangi antara satu sama lain dan saling tolong-menolong dan tidak bertindak seenaknya kepada siapapun. Nah, anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Semoga materi yang Ibu bawakan pada hari ini dapat bermanfaat buat anak-anak sekalian. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya, anak-anak. Terima kasih.